Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Khilafah News yang dirahmati oleh Allah. Jumpa lagi dengan program kesayangan kita yakni Kabar Petang. Hari ini kita akan bahas tema-tema terkini dengan narasumber yang kredibel tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, jelang peresmian kereta cepat Wush yang melayani rute Jakarta-Padalarang, PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) melakukan rekrutmen pekerja termasuk untuk posisi pramugari. Rekrutmen posisi itu ternyata sangat diminati pelamar kerja. General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Khairunisa mengungkapkan total pelamar pramugari KCCB mencapai sekitar 6.000 orang. Sementara yang dipilih hanya 12 orang saja. Salah satu persyaratan bagi calon pramugari kereta cepat Wush adalah harus bisa berbahasa Cina atau Mandarin. Karenanya, lanjut Eva, ada kewajiban pelatihan bahasa Mandarin agar para pramugari tidak terkendala bahasa saat bekerja. Apakah ini peraturan yang aneh? Apakah ada indikasi Cinaisasi? Ngapain harus pakai bahasa Cina? Kenapa nggak pakai bahasa Indonesia? Kan gitu ya. Mengapa pelamar membludak? Apakah negeri ini krisis lapangan kerja? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan Bung Erwin Permana selaku Direktur Fakta. Assalamualaikum Bung Erwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Apa Nana. kabarnya? Semangat Bung ya. Alhamdulillah sehat. Ya harus secepat kereta cepat ini ya. Bung, Bung Erwin, antusias Ya, para peminat yang ingin menjadi pramugari kereta cepat Jakarta-Bandung ternyata sangat besar. Dikabarkan ada ribuan orang yang mendaftar. Namun anehnya ada yang menyebut bahwa salah satu kualifikasi atau syarat untuk menjadi pramugari kereta cepat Jakarta-Bandung ini adalah mampu berbahasa Cina alias Mandarin. Apakah ini merupakan indikasi Cinaisasi? Nah, gimana tanggapan Bung Erwin? ya, kalau kita memperhatikan selama beberapa periode ke belakang, ini memang sangat kental aroma Cinaisasi, terutama di rezim Jokowi ini. Satu hal yang sebetulnya tidak pernah terjadi sebelumnya gitu. Nah, jadi memang belakangan ini mulai dari investasi, terus kemudian tenaga kerja luar biasa datang dari Cina, terus kemudian tambah lagi hari ini syarat untuk melamar pekerjaan orang Indonesia di Indonesia, perusahaan itu beroperasinya gitu, terus justru syaratnya pakai bahasa Mandarin. Ya kita mau katakan apa ini kalau bukan Cinaisasi? Tidak akan ada masalah kalau mencari lapangan pekerjaan itu memang di Cina, gitu. Misalnya TKI dia akan berangkat ke Cina, terus kemudian dia dibekali dengan bahasa Mandarin gitu, tentu itu bagus ya, karena memang ekosistemnya ekosistem Cina. Lain di negeri kita, ya perusahaan kerjasama kan gitu, perusahaan kerjasama antara Indonesia dengan Cina, walaupun investasinya dari Cina, gitu, tapi tetap perusahaan itu beroperasi di Indonesia dengan sendirinya. Yang menjadi marketnya itu adalah orang-orang Indonesia. Apa urusannya dengan bahasa Mandarin? Ya maka tidak berlebihan kalau ini dikatakan merupakan upaya Cinaisasi. Dengan sendirinya, maka kedaulatan kita, kedaulatan bahasa kita itu akan terkikis. Jadi jangan heran kalau kemudian anak muda kita pada akhirnya ke depan itu, ya dia nggak, bahasa Indonesianya menjadi belang bentong gitu. Justru bisa jadi mereka lebih fasih pakai bahasa Mandarin, bisa jadi begitu gitu. Kenapa? Karena syarat menerima pekerjaan nggak bahasa Indonesia kok. Syarat menerima pekerjaan itu bahasa Mandarin, sudah belajar bahasa Mandarin aja. Akhirnya kedaulatan bahasa kita itu akan tergerus oleh bahasa-bahasa asing sendiri, oleh syarat-syarat yang aneh-aneh seperti ini. Akibat kebijakan-kebijakan yang aneh dilakukan oleh negeri ini, oleh penguasanya, akhirnya ya kita kehilangan kemandirian bahasa pada akhirnya. Dan itu bahaya. Sebab bagaimanapun yang namanya bahasa itu, Bung Nana, bahasa itu berkorelasi dengan budaya. Budaya dan bahasa itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan gitu. Kalau kita ingin kuat budayanya, maka bahasanya juga harus kuat. Lah kalau kemudian bahasa kita sudah diintervensi oleh asing, di mana untuk
kondisi-kondisi pekerjaan itu formal, maka menggunakan bahasa asing dengan sendirinya bahasa kita akan terus dengan sendirinya budaya kita lama-lama juga akan hilang pada akhirnya. Gitu. Bagian, Bung. Iya. Bung Erwin, ini Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia Cina, yaitu Dwiana Slamet Riyadi, memberikan tanggapan. Ada kewajiban pelatihan bahasa Mandarin agar para pramugari tidak terkendala bahasa saat bekerja. Termasuk adanya syarat berbahasa Mandarin dikarenakan sebagian saham proyek transportasi massal tersebut dimiliki oleh perusahaan asal Cina. Lucu ya, apakah yang punya perusahaan akan jadi kondekturnya gitu ya, sehingga kita harus bisa bahasa Cina. Nah, ini rasional nggak Bung ini ya, alasan ini gitu. Silakan Di Bung luar Erwin. akal sehat itu. Bagaimana mungkin kemudian perusahaan negeri kita itu kemudian diwajibkan terhadap putra-putri kita sendiri akan melamar pekerjaan gitu, itu menggunakan bahasa orang lain. Ada kewajiban, memang yang mewajibkan itu siapa? Ya, yang mewajibkan kan perusahaan Cina. Ya tinggal kemudian kita nggak mau aja. Kita kemudian poin kewajiban itu kita batalkan. Kan itu aja kan ada tidak political will untuk menganulir kewajiban itu. Enggak rasional ketika kemudian investasi itu banyak berasal dari Cina gitu. Terus kemudian dengan sendirinya kita juga menyerahkan kedaulatan kita kepada Cina. Ya kalau begitu nanti setiap investasi yang datang ke Indonesia, investasi Jepang, investasi Amerika, semuanya ya pakai bahasa mereka kalau begitu. Apakah itu juga berlaku untuk Indonesia? Ketika misalnya Pertamina investasi di negeri yang lain, apakah kemudian Pertamina memberikan syarat bahwa siapapun yang bekerja di perusahaan Pertamina, maka mereka harus menggunakan bahasa Indonesia gitu? Ada tidak syarat-syarat seperti itu yang kita tetapkan? Kan tidak. Kalau Pertamina investasi di negeri mereka, sebutlah misalnya di India, maka mau tidak mau bahasa yang dipakai itu adalah bahasa resmi mereka atau bahasa resmi internasional. Dalam ini adalah bahasa Inggris gitu. Kalau bahasanya masih bahasa Inggris, itu merupakan konvensi internasional, ini masih oke lah. Tapi kalau pakai kemudian bahasa Cina, wajib kalau kemudian ini kita waspadai sekaligus sekaligus kita curigai ini ada apa-apa di balik itu. Ya saat ini bahasa dulu yang mereka kuasai gitu. Lama-lama ya negeri ini ya mereka berinvestasi di berbagai macam lini ya. Ya, hampir semua lini pada akhirnya dimasuki oleh perusahaan Cina. Mereka tinggal wajibkan saja. Ya, sebagaimana kereta cepat, jika Anda ingin bekerja di perusahaan kami, pakai bahasa Cina. Gitu. Ya, lama-lama Indonesia ini menjadi provinsi di antara provinsi-provinsi Cina jadinya gitu. Ya kan ngeri dampak dari ketidakbekusan mengurus negara saat ini, terutama dalam hal bahasa tadi itu. Demikian. Iya, eh, kita sekarang beralih ke fungsi dari kereta cepat Jakarta Bandung ini, Bung Erwin. Nah, ini sebagian pihak menganggapnya adalah sesuatu yang wajar karena diklaim akan memberikan manfaat yang positif untuk mengangkat perekonomian masyarakat. Ya. Diharapkan melalui jalur kereta cepat ini, titik-titik yang akan dilewati itu akan memunculkan titik-titik ekonomi baru. Nah, benarkah logika ini, Bung Erwin? Tentu saja logika itu logika yang salah. Sebab bagaimanapun jalur kereta api itu merupakan jalur eksklusif gitu. Dia tidak pernah berhenti di sembarang tempat. Begitu dia mulai start dari Padalarang misalnya, dia berhenti di Jakarta aja gitu. Jadi poin pemberhentiannya hanya di dua titik itu saja. Jangankan kereta cepat, kereta di jalan tol aja juga nggak bisa sembarangan berhenti kan. Itu yang justru kemudian ekonomi relatif hidup itu di Pantura, yakni jalur arteri dari tempuh yang ada di jalur Pantura yang itu cukup hidup masyarakat di sepanjang Pantura justru kemudian sekarang mati akibat apa? Akibat pergeseran dari dari Pantura ke tol Jawa itu gitu. Nah, apalagi ini kereta cepat. Tol saja itu bisa mematikan arteri yang ada di Pantura itu, apalagi kereta cepat. Di mana nalarnya? Ketika kereta cepat itu hanya dia bergerak di sepanjang jalur eksklusifnya dia, dari mulai pemberhentian di Padalarang sampai kemudian di Jakarta gitu. Terus di mana mereka berhenti? Misalkan pada akhirnya hanya menjadi penonton. Penumpang kan nggak berhenti sembarang tempat gitu. Nggak ada kereta itu ngetem dulu gitu. Itu aneh saja orang yang punya pandangan semacam itu bahwa kereta cepat ini bisa menghidupkan perekonomian sepanjang jalur itu. Yang ada justru masyarakat yang sudah eksis berusaha di sepanjang jalur itu kemudian digusur untuk kepentingan kereta cepat. Logikanya terbalik gitu.
Ya, logika terbalik ya yang ada, Bung Nana. Iya, jadi lucu kan gitu ya. Mungkin ini mengingatkan kita akan peristiwa di Rempang gitu ya. Karena itu tanah perusahaan dari konsorsium Cina ya diusir. Nah, jadi logikanya kan nggak masuk. Keretanya kan cepat, terus bagaimana memunculkan titik ekonomi baru? Apakah di sepanjang jalan itu akan ada orang jualan kacang gitu ya? Baik, terima kasih Bung Erwin atas pemaparannya. Semoga Bung Erwin sekeluarga senantiasa diberikan kesehatan dan dijadikan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Dan Amin. semoga ini juga menjadi sebuah masukan bagi penguasa negeri ini untuk ditinjau lagi dan segera memberikan konfirmasi apakah benar syaratnya harus pakai apa namanya bahasa Cina dan apakah betul akan menimbulkan titik-titik ekonomi baru secepat kereta cepat itu. Sekian dari kami. Ya, sampai jumpa di acara kabar petang selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita di dunia maupun di akhirat nanti. Saya Nang Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.